Kemarin terakhir kita udah sampai di sini ya, saya. Nah, sampai sini kemarin ya. Bias get ya. Bias get. Dia mirip perilakunya dengan bias basis di transistor bipolar. Di mana dia memang dirancang untuk rangkaian sebagai saklar ya. Karena titik kerjanya sangat tidak stabil. Yang diakibatkan oleh karena data arus maksimal dan tegangan VGS-nya, VGS off ya, itu adalah range ya. Sehingga dengan rangkaian yang sama diganti dengan transistor FET yang sama ya, jenis yang sama gitu ya, bisa dia berubah sangat drastis. Itu berarti bisa ya, bukan tidak pasti berubah. Bisa juga disama, bisa berubah. Itu rangkaian tidak boleh seperti itu ya. Jadi dia harus, kalaupun terjadi perubahannya sangat kecil, tidak boleh drastis ya. Kalau drastis itu nanti untuk kalau dia sebagai penguat, maka dia tidak akan bisa menjamin output itu selalu dalam keadaan yang diinginkan. Kalau saklar dia nggak masalah, artinya PDN-nya kan hanya dua pada eh, daerah ini ya saturasinya atau nanti daerah PDD cut off, cuma dua ya. Sehingga saklar nggak masalah nih untuk rangkaian bias gate. Makanya ya bias gate ini yang dibuat untuk saklar. Nah, dia hanya membutuhkan ada arus atau tidak ada arus. Tidak boleh dua-duanya seperti ini nih. Arusnya ada, tegangannya juga ada, tidak boleh ya. Ini dia berarti dia membingungkan. Saklarnya ini apa tertutup atau terbuka? Gak pasti. Dia harus pasti, berarti kalau arusnya maksimal, berarti tegangannya mendekati nol atau nol ya. Atau tegangannya maksimal, jadi arusnya yang mendekati nol atau nol. Itu bias gate. Ini contohnya kemarin ya. Karena oh, variasi arus bergerak dari 4 mili sampai 16 dan VGS off-nya min 2 sampai min 8. Sini VP-nya berarti 2 sampai 8 gitu ya. Sehingga nanti dia untuk tegangan yang kita berikan di gate-nya sama-sama min 1 volt ya. Dia akan bisa menghasilkan arus drain yang 1 mili sampai ada juga yang 12 mili lebih. Ini kan berarti 1200% gitu ya. Tidak boleh perubahan itu paling maksimal itu 10%. Itu masih dalam toleransi ya. Kalau ini udah 1000%, 100% aja nggak boleh, apalagi 1000% seperti ini. Nah, makanya emang nggak cocok untuk oh, apa namanya rangkaian penguat nanti. Emang dirancang untuk rangkaian saklar ya. Saklar hanya dua keadaan. Hak saturasi. Nah, di sini sedikit dia berbeda dengan transistor bipolar. Kalau bipolar, arus saturasi adalah arus maksimal yang mungkin terjadi pada rangkaian itu untuk tegangan tersebut ya. Tidak ada arus yang bisa di atas itu. Sama saja dia sudah jenuh, apalagi di atas itu kan. Tetapi di transistor FET kebalikannya ya. Karena arus maksimalnya sudah ada duluan. Nah, dari pabrik. Inilah arus yang terjadi sehingga nanti dia arus saturasinya dia di bawah arus maksimal. Namanya ada arus maksimal ya. Kalau arus maksimal tidak ada lagi arus yang lebih dari itu. Untuk keadaan VGS-nya 0 tentunya ya. Kalau VGS-nya kita tambahkan positif, kalau kanal M tentu dia akan naik. Kalau di kanal negatif ya, berarti dia tegang VGS-nya maksimal 0. Kalau dia min akan makin kecil, tapi kalau plus dia dari kita coba kemarin dia akan bertambah ya. Nah, sehingga dia arus saturasinya di bawah. Dimana arus saturasi itu adalah sama dengan ini rangkaian bias gate ya, dengan bipolar bias basis. Berarti kalau di bias basis, IC saturasi adalah VCC bagi RC. Kalau pembagi tegangan, IC saturasi adalah VCC dibagi RC tambah RE, gitu kan? Nah, di sini dia karena dianya satu bias gate ya, maka arus saturasinya adalah VDD dibagi RD. Di mana hasil ID saturasi ini jauh lebih kecil daripada IDSS. Karena IDSS adalah ID maksimal, arus drain maksimal. Sehingga dia pasti lebih kecil. Sedangkan kalau di transistor bipolar, IC saturasi adalah arus maksimalnya. Itu ya, balikannya ya.
Kita ambil contoh umpamanya. Ya. Contoh sebuah Fed, ini kita ambil satu data deh ya, dia kan range ya, dari kecil sampai maksimalnya. Ada beberapa komponen atau besaran yang ada kebanyakan transistor besarnya seperti itu. Nah, seperti yang kita tampilkan minggu kemarin untuk data sheet-nya ya, ada kebanyakan katanya. Nah, biasanya kalau ada kebanyakan bisa kita ambil itu. Walaupun belum tentu menjamin ya, belum tentu menjamin. Karena dia bisa range dari yang rendah seperti ini, tapi kebanyakannya di tengah-tengah itu. Nah, ini contohnya satu angka yang kita ambil pada ID SS atau arus maksimumnya 10 miliampere, maka harus saturasinya akan muncul itu ya pada saat VGS-nya 0, berarti di daerah ohmix ya. Daerah ohmix. Daerah ohmix ini ya, yang yang ini. Nah, ini daerah ohmix. Di sini berlaku hukum Ohm. V-nya naik, I-nya akan naik, V-nya naik akan naik. Nah, di sini tidak berlaku hukum Ohm. Walaupun sini sebenarnya bukan rata, ini ada naik sedikit ya, ada naik sedikit ya. Ini bukan rata, naik sedikit. Maka dia berlaku adalah pada saat arus maksimal kan, itu tadi dalam VGS 0. Di mana arus saturasinya adalah 1 miliampere. Sehingga rangkaiannya akan seperti ini nanti. Jadi transistornya, FET-nya akan berubah menjadi R. Di mana RDS ini adalah VP dibagi ID SS ya. Nah, kalau di bipolar kan hanya dia pada saat daerah ohmix ya, dia akan berlaku seperti apa namanya, jika arus saturasinya seperti jumper ya, short, short. Ini di RDS yang nilai kecil nanti ya. Sehingga tegangan outputnya dia pasti akan kecil nih. Pada RDS dibagi dengan RD tambah RDS kali tegangan VDD itu lebih kecil ya. Nah, RDS-nya itu biasanya dalam ohm ya, 100 ohm, 100 ohm, nggak sampai kilo ya. Misalnya. Sehingga nanti karena RD ini biasa dalam kilo, sehingga nanti tegangan VDS-nya akan kecil. RDS-nya kecil daripada RD. Tegangan rem akan mendekati 0. Tapi karena dalam mili dia. Ya, bisa kita ambil sebentar sambil saturasi ya. Contoh. Ini adalah arus maksimal, tegangan maksimal kita berikan. Tapi ini dia belum tentu di 10 mili ya. Ini arus IC-nya, ID sama dengan IS ya. Di mana VDS-nya nih, drain source-nya adalah dalam mili ya, atau 0,25 volt. Kecil dia. Di mana nih, idealnya kan 1 mili ya. 10 dibagi 10. Ya. Tapi karena ada R-nya di sini nanti kan, ya sebenarnya harusnya lewat itu bukan 10 dibagi 10. 10 dibagi 10 tambah ini. Ya kan? Nanti bisa kita hitung itu. Jadi dia 10 dibagi 10 kilo ditambah RDS sama dengan ini. Jadi RDS-nya berapa ya? Itu bisa dihitung. Jadi RDS-nya ini ada, bukan benar-benar kalau dia short ini kan, benar dia ini 1 mili. Nah, ini dia adalah R yang tadi ini RDS ya. Sehingga nanti arus yang lewat itu dia adalah VDD dibagi RD tambah RDS. Nah, sedangkan di sini dia kan ada R kan, makanya R-nya nih. Kira-kira dia berapa ini? Kita sampai 100 ya, 70, 30, 26 ya. 26 kurang malah ya. 25,542 ohm ya. Jadi kalau kita buat 55 berapa nih? Ini kan tinggal 24 ya. Berarti 24,42 ohm. Kalau kita nanti ini baru harusnya akan seperti itu. Dapat 1 mili dia. Nah, ini diabaikan dia nih, hitungan. Seperti ini tadi ya. Ini dia dapatnya, ini kan? Contoh, nah, dapat 1 miliampere. Ini kan 10 PKS 0.
Dia dapat seperti itu sebenarnya karena RDS-nya ada muncul di sini kan, sehingga dia ada R ini, dia bukan VDD dibagi RD saja kan, saturasi ya. Nih, maksud berarti dia VDD bagi RD tambah RDS. Ini ideal sekali ya. Makin kecil dia kan, tadinya 1 dengan 10 ya, ini 0,9 sekian ya. Nih, kalau 1 mili kita enggak, karena dia ini hanya baru tegangan dibagi R-nya saja. Nah, kemudian untuk contoh berikut, kita turunkan biar ini ya. Nah, ada dua keadaan di mana kanan N ya, panahnya ke dalam kanan N, maka inputnya adalah berupa sinyal otak ya, seperti clock. Ya. Tapi dia langsung perubahannya sangat drastis ya. Dari -10 langsung 0. Waktunya sangat sempit nih. Ini biasanya untuk clock. Clock itu adalah untuk merubah atau menyerempakkan perhitungan aritmatika ya. Nah, ini dia kan dari -10 ke 0. Dimana nanti arus maksimalnya itu adalah 10 mili tadi ya. Cuma VP-nya mungkin agak beda. Akhirnya ini. Ininya adalah 4 volt VP. Artinya apa? VGS off-nya adalah -4 karena kena N ya. Nah, pada saat dia -10 ya, ini keadaan apa? Cut off ya. Jadi harusnya tidak mendekati 0. Jadi jangankan 10 ini 4 volt saja, -4 volt saja sudah cut off. Nah, ini supaya di ekstrimnya langsung ya. Nah, saturasi itu adalah saturasi. Sehingga 0 adalah arus maksimal. Nah, maksimal dia kan. Berarti dioda apa transistornya akan berubah menjadi R ya, di mana besarnya adalah 4 dibagi dengan 10 mili. Jadi kan berarti 4.000 dibagi 10, 400 lah kira-kira deh ya. Sehingga nanti arus ide saturasinya sebenarnya VDD dibagi RD tambah RDS gitu ya. Ada RDS 500. Jadi 10 dibagi 10 kilo ditambah 400. Jadi 10.000,4. 10,4 atau 10.400 jadinya kan. Jadi dia kalau ini kan dapat 1 mili, makanya dari kurang dari 1 mili kan. Pada saat -10 berarti tidak ada arus. Ya kan? Stop dia. Sehingga tegangan VDS-nya itu adalah maksimal kan, seperti putus ininya kan, harus putus. Tegangannya sama dengan tegangan sumber. Tapi pada saat 0, maka dia harusnya maksimal. Nah, harusnya ini VDD dibagi RD tambah ED ya. Belumnya nih, VDD, IDRD kurang VDS sama dengan 0. Nah, pada ada IDS 0, maka VDS-nya sama dengan VDD. Gimana pada saat dia 0? Pada saat -10. Saat -10, maka tidak ada arus yang lewat. Kanalnya tertutup. Sehingga tegangan VDS-nya sama dengan VDD. Sama dengan transistor bipolar ya. Itu adalah VCE cut off. Saat tidak ada arus IC, VCE cut off. Ke sini pada saat tidak ada arus ID, berarti dia VDD. VDS ya, VDS. Nah, VDS-nya sama dengan VDD. Tidak ada arus. Oh, arus putus. Kalau putus ya sama ada. Nah, ini sebelum ya, sebelum titik A, dia adalah apa namanya, sudah jenuh ya. Sehingga nanti IDS-nya akan 0, VDS-nya sama dengan VDD, sama dengan 10 volt. Ini 0 ya, 0, VDD 10 ya. Ini VDS ya. Nih, VDS ini ya. 10 ya. Nah, pada saat antara A dan B, berarti dia 0. 0 artinya apa? Arus maksimal kan? Arus maksimal. Sama dia dengan arus, ini dia, 10 ini kan. 10 mA.
Harus maksimalnya harusnya. Nah, ide saturasinya, nah ini kan, cut off. Ah, yang pertanyaannya berapa tekan rem ya, PD-nya. PD-nya berapa? Pada saat titik AB berarti dia adalah arus tertinggi ya. Berarti kanal ini halangannya sangat kecil. Sehingga nanti VDD dikurang IDRD dikurang VDS sama dengan, di mana VDS-nya akan 0 ya. Sini dia. Sebenarnya nggak nol banget ya kalau diketikkan nanti. Karena dia bukan short ya. Kalau di sini ini yang 0, ya VDD yang 0 berarti VDD dikurang VDS, jadi VDD sama dengan VDS. VDS sama dengan 10. Kalau ini VDS-nya 0, berarti VDD-nya kurang IDRD sama dengan 0. ID saturasinya, ID di sini nih ya. ID-nya adalah VDD dibagi dengan RD. Ini 1 mili. Jadi saturasi dia ya, harus maksimal. Nah, ID saturasi. Sedangkan arus maksimalnya kan ini, IDSS. Jadi arus saturasinya adalah VDD dibagi dengan RD. Nah, ini dia. Jadi ke sini arus maksimal 10, IC1, ID saturasinya 1 mili ampere. Sedangkan ininya VDS-nya ya, tinggal itu ya, tinggal lihat. Kalau VDS cut off ya nggak perlu lihat, pokoknya sama dengan sumber. Nah, saat ini putus kan, ini terbuka ya udah. Tegangan ini kita ukur ke sini ya sama sumber. Yang perlu dihitung adalah arus saturasinya. Saturasinya sini nanti VP-nya 4 nanti ya. 4, VGS-nya 4 ya. VGS-nya sini dia 4 nya kan. Nah, VGS 4 volt, di sininya 4 nih. Tegangan phase off 4. Gitu. Sedangkan arus ID-nya ke sini. Testingnya. Jika ID saturasi jauh lebih kecil dari IDSS, ya, maka JFET dalam kondisi saturasi, khas saturasi ya, sama lah dengan bipolar. Cuman dia, ya apa namanya, kalau khas saturasi di bipolar, maka IC-nya itu dia mendekati apa namanya IC saturasi, IC-nya ya. Nah, kalau di IC-nya di sini, berarti di daerah aktif. Walaupun sudah menuju ke daerah cut off ya. Di fat ini dia khas saturasi sakral banget nih kan. Kalau nggak ini ya ini dia pilihannya kan. Kalau nggak 1 mili ya 10 volt. Nah, kemudian RDS-nya tadi, nah, ini dia RDS-nya seperti tadi ya gambarnya. Dapatnya dari mana? Ini kan ada VP. VP ini ada IDSS. Nah, ini dia. Di tegangan RDS-nya adalah VP dibagi IDSS. 4 volt VP-nya atau berarti VGSO-nya minus 4 ya. Ininya 10, jadi dapatnya 400. Mili ke atas kan jadi 1000 ya. 4000 dibagi 10, 400. Ya, berapa tegangan VD-nya ini dia? Sebenarnya tegangan VDS ini ya. VDS ini. D, tegangan sini dengan S ya. DS. Kalau VD-nya di atas tadi ya. VDS sama dengan VDD. D ini ya. Terhadap S-nya ground ya. Jadi tegangannya adalah pembagi tegangan seperti kita udah masuk di pembagi tegangan transistor atau di dioda ya, udah ada pembagi tegangan. Berarti ini R2-nya, R yang output ya. R output dibagi dengan R total dikali sumber. R outputnya berapa? 400 mili, 400 ohm dibagi totalnya 10.000 dengan 400 dikali dengan sumber. Tahanan outputnya dibagi dengan tahanan output, ada bagi tahanan total ya, di mana tahanan total berasal dari tahanan output dikali tahanan RD. Kalau di bipolar pembagi tegangan R2 dibagi R1 tambah R2 atau R2 dibagi R2 tambah R1 dikali VCC kan. Jadi dia RDS dibagi dengan RD tambah RDS dikali tegangan VDD. Tinggal 400 dibagi apa namanya nih 10.400 gitu ya dikali 10.
Nah, hadapannya adalah 0,385 ini udah tegang. Jadi S-nya sebenarnya. Kalau ini dia yang di atas itu tegang VD ini. Nah, ini dapatnya ya. Kemudian masuk kita, ini berarti saklar tadi ya. Ininya mendekati 0, nah, kan? Atau nanti arusnya daerah sini. Dua saja deh ya. Kemudian aktif, nah, dia sama dengan bipolar. Yang paling bagus tuh adalah tetap rangkaian pembagi tegangan. Cuman bedanya di sini dia IG-nya 0 ya. R1 R2-nya besar nanti. Sehingga arus saturasinya adalah VDD dibagi RD tambah RS. Tadi kan hanya satu ya. Nah, RS-nya 0 ya. Jadi VDD dibagi RD saja di saturasi. Nah, bagi daerah aktif, ini dia pertama adalah rangkaian pembagi tegangan. Nah, ini yang paling bagus sama dengan tensor bipolar. Nah, cuman di bipolar ini R1 R2-nya jangan terlalu besar gitu ya. Ini masih ada RCB dalam mikro. Kalau terlalu besar nanti IB-nya sangat kecil, ya IC-nya juga kecil, akhirnya cut off terus. Ya, tidak bisa sebagai penguat, mendekati cut off terus dia kalau R-nya terlalu besar. Tapi ini kan paralel ya, paralel masih dia agak kecil, cuman paralelnya itu kan dia ini dalam mega ya, masih dalam ratusan kilo bagi tegangan. Sama R2-nya sini R1, R2 bagi R1 di VGS, VGG-nya ya, VGS-nya nanti VBB kalau di bipolar ya. R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VDD. Itulah tegangan yang masuk. Arus saturasinya ya VDD dibagi RD tambah RS. Kalau di bipolar, VBB-nya adalah R2 dibagi R1 tambah R2 dikali VCC. Arus saturasinya adalah VCC dibagi RC tambah RE. Mirip kan? Mirip. Cuma dia ininya berlakunya tidak sama. Karena sini dia transkondutasi, kalau di bipolar penguatan tegangan. Sehingga VG-nya nanti di sini. R2 dibagi R1 tambah R2. Jadi ini bukan R2-nya, ini R output sebenarnya. Dibagi R total dikali sumber. Kalau R output di sini R1, berarti kamu boleh rumus ini. Di sini R1, ini R2. Di sini berarti dia R1 dibagi R1 tambah R2. Nah, totalnya sama kan, karena R itu juga jumlahnya ya. Tetapi kalau yang dibaginya adalah R outputnya. Jadi R output dibagi dengan R totalnya dikali dengan tegangan sumber. Nah, ini dia. Kalau di sininya R1 gimana? Di sini R2. Berarti R1 dibagi R1 tambah R2. Nah, pembagiannya sama ya ini. Cuma di atasnya tergantung. Kalau outputnya R2 berarti R2 dibagi R1 tambah R2. Kalau outputnya R1 berarti R1 dibagi R1 tambah R2 kali tegangan VDD. Nah, tegangannya yang hampir sama VGS. Nah, itu hampir sama dengan VG, ya kan? VGS. Arus ID-nya VG dikurang VGS dibagi RS, di mana dia hampir sama dengan tegangan VG. Nanti kita lihat simulasinya. Tegangan trennya ini sama, VDD dikurang IDRD. Sama tegangan VDS ini ya. Lihat di bipolar, VCC dikurangan IC RC. VD baru sini ya. Sini ada lagi. Nanti dia, kalau totalnya nanti adalah VDD dikurangi IDRD ditambah RS dikurangi VDS sama dengan 0. Nah, dapat kita mau VS dapat VDS adalah VCC VDD dikurangi IDRD tambah IDRS. Nanti kita coba kita lihat. Nah, sehingga nanti titik kerjanya, walaupun nanti dia transistornya kita ganti dengan yang lain dengan jenis yang sama, tapi ya jenis yang sama tapi transistornya lain, yang lain bukan yang kita pakai umpamanya, tapi sama-sama jenisnya sama, sehingga nanti walaupun terjadi perubahan tegangan, karena nanti umpamanya ininya kan sama, kita tulis ininya ya, V VGS-nya ini ya, ini harusnya kan harus maksimalnya berubah, ya kan? VGS-nya kan dia kan harus maksimal, VGS off kan, nah, sama-sama besar ininya ya. Ini yang arus maksimalnya turun, yang minimal pokoknya ini maksimal. Ini arus ID-nya masih hampir sama.
Tentu ada perubahan sedikit ya, tapi dia tidak jauh. Bandingkan dengan yang tadi, ya kan? Kalau yang tadi sangat drastis, terlalu tinggi. Bias, lihat nih kan. Di sini satu, di atas jauh banget. Nah, kalau di sini dia dua, ya, nih kan jauh banget. Nah, ini kalau kita ambil garis horizontalnya ya, walaupun tidak pasti sama ya, tapi sangat dekat. Nanti kita cek. Jadi dia, makanya ini adalah rangkaian untuk sebagai muat. Sehingga dia, walaupun dia diganti dengan tekstur yang sama, perubahannya, kalaupun terjadi perubahannya sangat kecil dan tidak akan mungkin besar. Nah, kecuali kita ganti dengan transistor yang berbeda jenisnya, ya. Karena arus maksimal dan VGS off-nya itu berbeda. Transportasinya juga berbeda. Ini saturasinya tadi kan. Saturasinya VDD dibagi ND bagi RS. Ini arus maksimal. Ini D, RS. Ini titik. Nah, kita di sini nanti bagusnya. Jadi ID-nya ada, VDS-nya ada. Kalau di sini hanya ID yang ada, VDS 0. Kalau di sini hanya VDS yang ada, ID-nya 0. Nah, ambil contoh bagi tegangan ya di sini. Bisa siap simulasinya dulu ya. Walaupun ininya nggak persis sama ininya ya. Oh, IDSS-nya sama PGS off-nya ya. Bagi tegangan ya. Saya tutup dulu sebentar, saya ambil bagi tegangan. Bagi tegangan. Saya ya. Nah, nah, coba lihat ini dulu simulasinya. Lalu nanti kita hitung. Nih, sebentar. Oke. Ini IDSS-nya nggak persis sama ya. Kalau di soal kita, ini nggak pakai ya, ada. Makanya dia nggak sama VGS off-nya ya, nggak harus maksimalnya nggak sama. Kita lihat simulasinya. Ini dua, dia ini 1 mega ya. R1, R2-nya ini R1-nya 2 mega, R1-nya 1 mega. Tapi karena nanti dia paralel untuk kalau ada RG-nya nanti, ini kan R1, R2. Untuk RG adalah dia paralel kan R1 dengan R2. R1 kali R2 dibagi R1 R2, ini 1 dengan 3 tuh dia di bawah 1 300 ya. 1 kali 2, 2/3 kali mega berarti 2/3 itu 600 kilo lah ya, 600 kilo lebih 666 kilo ya, pembesar itu ya, sehingga IG-nya akan mendekati 0. Kemudian sebentar saya lihat, ini berarti udah kemarin ya, sebentar saya tutup dulu ya, sebagian agak susah dia, ini yang saklar kita tutup dulu, ini yang cut out tadi ya. Nah, ini hampir dapat satu, dia ini hanya 250 mili ya, atau 0,2. Wow, ini yang saturasi. Ini 0 dulu ya. Nah, ini apa bagi tegangan tadi ya. Nah, ini dia tegangan VG. Dimana R1 dibagi R1 tambah R2 dibagi kali 30 volt. Ya. Jadi dia 1 mega dibagi 3 mega dikali 30. 1 dibagi 3 sepertiga, ya kan, dikali 30. Sehingga dia akan apa ya? 10 volt ya. 10 volt. 10 volt ya. Nah, kemudian
ID maksimalnya kan ini kan, ID saturasinya. VDD dibagi RD tambah RS. Ini dia ID saturasinya 30 dibagi dengan 2 kilo dengan 1 kilo 3 kilo ya. Berarti dapatnya 10 mA. Padahal kalau sini ya. Nah, berapa arus ID-nya? Ini arus ID-nya 4 mV. Ini arus IS ya, sama kan? Jadi dengan IS ini tegangan VDS-nya 15 volt. 30 dibagi 3 ini sekitar 15 nih kan. Berarti dia 4 mili ya. Ini kan 30 volt nih. Kalau dia cut off, dia tengah-tengah nih kan tegangan. Ini 30 dibagi 3, berarti dia 10 ya. Ini kan mendekati 5. Titik kerjanya hampir di tengah. Tetapi, nah beda dengan bipolar. Walaupun ini di tengah, puncak positif dan negatifnya tidak sama. Puncak positifnya hampir 2 kali puncak negatif. Jadi bisa kita nggak akan cacat dulu di puncak positifnya kalau ini outputnya nanti besar penguatannya ya. Nah, nanti makanya untuk mengurangi itu nanti akan kita ada kuliah sendiri nanti gimana supaya kita bisa membuat penguatan sebesar tetapi antara gelombang positifnya dan gelombang negatifnya itu tidak cacat, maksimalnya sama gitu ya. Kalau cacat, dua-duanya cacat gitu ya. Walaupun nggak persis, ya pasti ada sisi di sini. Ya, ini di tengah nih ya. Tapi tengahnya berarti yang di atasnya tetap 2 kali lipat yang di bawah. Karena ke atas tengah, ke bawahnya seperempat kan. Dari berapa? Arus maksimalnya 10 ya. Berarti ke atasnya ini udah 5 nih. Ke bawahnya hanya 2,5. Maksimalnya kan di atas 2,5, di bawahnya akan cacat sehingga yang puncak positifnya maksimal juga 2,5, jadi sisanya kosong ke atas kan nggak boleh kita gunakan. Kalau kita tambah lagi penguatan berarti yang bawahnya akan cacat. Nah, karena kita hitung ya, ini hasilnya dapat. Jadi VGS-nya itu 9 volt 10 volt ya, karena 1 kilo dibagi dengan 3 kilo dikali 30. 1 kilo ini kilonya habis ya, 1 dibagi 3 sepertiga, 30 dibagi 3 dapatnya 10 nih. Kemudian ini arus yang bisa lewat ya kan, ada 5 itu ya kan. PDD dikurangi IDRD dikurangi IDRS. Sehingga nanti ID-nya sama dengan VDD dibagi dengan RD ditambah dengan RS. VDD-nya 30, RD-nya 1, RS-nya 2, 3 kilo. 30 dibagi 3 dapatnya 10. Oh, ininya nanti ya. Oh, itu harus maksimalnya ya. 10 miliampere. Ya kan? Kali kilo ya dibagi. Nah, nanti ID-nya banyak 4, 5 lah yang mendekati 5. Nah, ini kita lihat hitungannya. Cek perhitungan secara perhitungan ya. R1 2 mega, R2 1 mega, RD-nya 1 kilo, RS-nya 2 kilo, tegangan VDD-nya 30 volt. Bagi tegangan antara R1 dan R2, R2 dibagi RVG-nya ya, R2 dibagi R1 tambah R2 kali VDD, 1 mega dibagi 2 mega tambah 1 mega, dikali 30 volt dapatnya 10 volt. Sehingga VS-nya sama 10 volt. ID-nya, ini tadi dengan ID adalah VG dibagi dengan RS. Mana nih tadi ya? VG dibagi dengan RS. VG-nya dapatnya, nih, 10 volt. Sama dengan VGS ini ya, VGS 10, VGS 2 mili, 5 mili ini kan. 4, berapa tadi di ininya kan. Sehingga nanti tegangan VD-nya, nah VD baru yang di atas ya, kita kan melihat sini. Ketutup ya. Ya, ini VDS-nya ya. Tidak. Kalau tegangan VD di sini dites dapatnya ada 25. Nanti dikurangi S-nya kan, sehingga VDS.
Jadi ini baru tegangan VD ya, VD. VD-nya. Jadi titik di sini baru nih. Nah, seperti VC tegangan kok. Nah, kalau VCE, nah sini dia kan E-nya. E-nya VE dibagi RE kan gitu ya. Nah, ini dia VD-nya. Tegangan drain source-nya VDS adalah VD dikurang VS. Ini VS tadi nih 10 ya. Nanti kita ada cara kedua, lebih gampang. Ini kan cari VD, cari VS. Nah, ini nggak usah nanti, ada cara langsung. VD 25 volt dikurang 10 dapat 15. Yang 5 tadi ya. Nah, cara langsungnya nih. VDD, ya VDS ya. Loopnya kan ini sebenarnya ya. Saya buat dulu loopnya ya. Nih hasilnya dulu ya. VDD dikurangi DRS dikurangi VDS. Sama dengan 0. Itu dia ya. Nah, sehingga nanti VDS-nya pindah ke kanan kan. Sama dengan VDD dikurang ID, RD tambah RS. VDD-nya sumbernya 30 volt. RD 1 kilo, ini 2 kilo. ID-nya tadi dapat ini. VG dibagi RS 5 mili ya. 30 dikurangi 5. 5 dikali, nanti saya urai dulu aja ya. Saya urai dulu. Ya, biar lebih jelas. Jadi VDS-nya sama dengan ya tadi ya. Nah, 30 volt ya, dikurangi nah tadi kan 5 dikali 3 kan 1 kilo. Berarti 15 volt ya. Jadi dia 5 mili dikali 3.000 mili dengan kilonya menjadi 1. 5 kali 3 dapatnya 15. Kan? Dapat hanya 15 di mana ya. Nah, sama dengan yang kita hitung tadi ya. Ya, yang kita simulasikan. Kalau dia tidak series koma-komanya ya. Coba kita lihat. Karena ini kita menghitung secara ideal. Kalau ini dia akan menghitung seluruh koma. Nah, ini kan. Dapatnya tadi 5, hitungan kita dia 4,88 kalau kita bulatkan 5 ya. Sehingga dapatnya ini VDS kita 15, dia dapatnya 15, karena ininya kurang dari 5. Otomatis ya, kalau VDS-nya tuh kalau ID-nya kurang dari 5 berarti VDS-nya pasti lebih dari 15. Jika ID-nya lebih dari 5, dia pasti di sininya kurang dari 15. Jika ID-nya 5, ini baru dia 15. Kita kan tadi 15 ya. Nah, kita di sininya sebenarnya apa kok ini kurang, Pak? Ini kan dia ada tahu R di sini sebenarnya ya. Dia pembaginya bukan hanya 1 kilo dibagi 2 kilo. Ya, bukan 1 kilo dibagi 2 kilo, tetapi 1 kilo dibagi 2 kilo ditambah RDS-nya. Walaupun kecil kan ngurangin kan? Tadi hanya dibagi 3.000, ternyata dibagi 3.000 lebih. Makanya ini nggak pas. Sedangkan di perhitungan kita tidak memperhitungkan RDS-nya. Nah, itu ya. Ini kan tidak ada RDS kita hitung. Makanya 5 volt ya kan? PG dibagi dengan D ya. Jadi kalau ini cara RS-nya ya, cara ininya. Ini kalau mau ide dari sini nih, sama ya. PDD, ya. Dia pada PS itu ya, RD dibagi dengan apanya 5 volt ya kan. Ini dapatnya karena ada RS-nya sebenarnya. Nah, AC apa? ID saturasinya atau arus jenuhnya sama dengan tadi. Karena sama dengan pembagi tegangan. VDD dibagi RD tambah RS. Jadi VDD dibagi RD tambah RS, saturasi, jadi 30 volt dibagi dengan 3 kilo, 10 mili. Nah, kemudian tegangan cut off-nya sama dengan tegangan VDD, sama bipolar ya. Hingga ini dia ide saturasinya, ini dia tegangan VDD cut off. Ini ide yang kita dapatkan, VG dibagi dengan RS.
kan? Jadi ya, kan? Dapatnya dia 4, ini 15. Ini harusnya 5 kan? Harus maksimalnya ya ini tadi 30 dibagi 1 kilo tambah. Itu adalah arus yang, sedangkan di sini nih tadi adalah VG tadi ya sama dengan VS. Ini dapatnya 9 dibagi dengan tahanan RS-nya kan 2 kilo. 9,99 kan 4 setengah ditambah 4 kan? Nah, dia kenapa nggak pas ininya? Karena VG-nya juga nggak pas. Nah, harus maksimalnya nih. Nah, sehingga titik kerjanya nih dia di tengah-tengah, nah, tapi jangan disamakan dengan bipolar. Oh, berarti ini batas akhir, ini batas bawah. Tidak. Ininya maksimalnya benar nih, 5 ke atas. Tetapi ide yang di bawahnya seperempat ini di tengah. Ini 5 ke 10 kan separuh ya, setengah ya. Cuman ke bawahnya adalah 5 ke 2,5, lebih kurang 2,5 di sini ya. Jadi maksimalnya di sini. Jadi gelombang bawahnya lebih kurang separuh dari gelombang positif dan negatif. Kalau bipolar kan kalau di sini pas sama. Nah, bipolar dia tidak akan pernah dapat 5 ini. Nah, kelihatan Fed juga enggak tadi ya. Bipolar 5 lebih dikit, ininya 15 lebih, atau 5 kurang dikit, ini 15-nya kurang. Kan? Kalau dia lebih, berarti ininya kurang. Kalau dia kurang, ininya lebih gitu kan. Ini kan tadi juga enggak. 15 lebih dikit kan, ininya 5 kurang kan. 4,88 kan. Ini idealnya. Nah, itu cuman bedanya dengan bipolar, kalau bipolar, wah enak nih, maksimal kita menguatkannya. Kalau cacat berarti udah atas bawah pasti cacat. Tetapi kalau di FET tidak, JFET. Di gelombang atasnya tidak masih utuh. Masih bisa berkurang, nggak bisa. Kita harus lihat gelombang atas dan bawah. Bipolar tidak, karena dia linear ya. Kalau ini kan tidak linear. Maka sini nanti dia kan, ini yang 5, ini 10, 5, di bawahnya 2,5 kan, titiknya puncaknya 10, tengahnya 5, bawahnya 2,5. Kalau bipolar tidak, puncaknya 10, kedapatnya 5, bawahnya 0, pas. 0 ke 5, 5, 5 ke 10, 5. Ini enggak. Bawahnya 2,5 dia, karena dia kodrat ya, kodrat. Nah, kita istirahat dulu, sholat maghrib ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Recordnya ya. Kita ini dulu record ya. Nah, tegang. Yang kedua kata ini udah ya. Yang pembagi tegangan ya, udah tadi udah kita. Nah, sekarang kita masuk ke ini tadi sedikit. Source 2 catu daya. Dia mirip dengan pembagi 2 catu daya tahanan atau tegangan emitter ya, emitter 2 catu daya. Karena basisnya 0. Kalau di sini gapnya 0 gak masalah gitu ya. PSS-nya dia tetap, cuman dia bekerja sebagai saklar, tidak sebagai untuk penguat. Nah, tetapi kalau di bipolar jika PE-nya 0 ya udah, dia hanya saklar terbuka terus. Nah, ini dia kalau di sini tambah PSS, maka dia bisa sebagai penguat kalau VEE di bipolar. Jadi arus idenya hampir sama dengan VSS-nya, hampir sama tadi, maka nggak pas 5 kan. Kalau kita simulasikan hitungan 5 VSS bagi RS. VDD-nya sama. VDD dikurang IDRD, dikurang VDS, dikurang IDRS, dikurangi min VSS. Nah, kita ambil contoh. Jadi dia hampir konstan tadi ya perubahan. Ini karena makanya dibuat untuk penguat. Perubahannya hampir konstan walaupun ada perubahan kecil. Contohnya tadi, VDD-nya 15, ininya 1 kilo, RD-nya, RS-nya 3 kilo, VSS-nya min 15, VG-nya apa namanya 1 mega. Sehingga arus ID-nya VSS dikurang VGS atau RS sama dengan hampir sama ya. VSS dibagi RS 15 volt dibagi 3 kilo 5 mili. Tegangan ini tadi ya, VDD dikurang IDRD dikurang IDRS dikurang VDS dikurangi min VSS. Sehingga VDS-nya VDD dikurang IDRD tambah RS tambah VSS. VDD-nya 15, 5 dikali 4, 20 volt, 5 mili ampere dikali 4 kilo, 20 volt, ditambah 15, 15 tambah 15, 30, dikurang 20 dapat 10. Nih, kita lihat ininya sama dengan tadi, walaupun nggak persis sama ya, karena ininya tadi
ID-nya itu kan hampir sama VSS dibagi dengan RS. Nah, ini dia bukan sama, hampir sama, maka 9. Sehingga VDS-nya tadi yang kita dapat 10, dapatnya 10 lebih. Kenapa? ID-nya kurang dari 5, kurang sedikit. Sehingga VDS-nya lebih sedikit daripada 10 volt. Nah, itu dia. Kalau ID-nya lebih dari 5 volt, berarti nanti ini kurang dari 10 volt. Itu dia. Nah, arus maksimalnya berapa? Ini kan 30, ya kan? Ini kan 15 PDD dikurangi pengurangnya ini kan, dikurangi 20. Ya, nanti akan dapat dia di tengah kan ya. Ini kan 30 volt nih, makanya sebut nih 30. Saat jenuhnya apa cut off-nya 30 volt. Ini berarti masih sepertiga ya, sepertiga. Ininya dari maksimal ini tadi ya. Oh, apa namanya? 30 dibagi dengan berapa nih? Oh, 4 ya, 30 dibagi dengan 4. Harus maksimalnya ya. Kalau tanpa VSS kan dia adalah 15 dibagi dengan 4. Gede. Ini dia 30 dibagi dengan 4. Sedangkan cut off-nya adalah PDD kan. Plus dia adalah 30 volt. Sehingga di sini agak sepertiga dari VDS ya. Sedangkan ini 30 dibagi 4 kalau 10 lebih ya. 10 lebih. Ini nggak sampai lebih, kurang setengah ya. Itu yang kedua untuk sebagai penguat atau rangkaian yang ketiga. Yang pertama kan bias gate. Kemudian bias arus source. Contoh rangkaiannya. Jadi dia adalah gabungan dari JFET dan transistor bipolar. Nah, ini bias emitter kan? Bias emitter. Sehingga nanti arus ID-nya itu adalah arus di emiternya. Mana kalau rangkaian ini emitter, rangkaian emitter adalah ini kan VBB-nya kan 0. Ya kan? VBB 0. Jadi kan VBB dikurang IBRB-nya nggak ada, VBE min VBE dikurangi IERE ditambah dengan VEE, ya kan? Sehingga nanti VEE dikurangi VBE dibagi RE. Nah, ini di bipolar deh kan. Jadi arus ID-nya adalah output emitter dari transistor. Sehingga di titik kerjanya juga sama. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Contohnya nih. Nah, sebentar sambil juga untuk simulasi ya. Bias arus source ya. Jadi dia source-nya itu dihubungkan dengan transistor bipolar. Bias arus source. Tampilkan dulu ya sebentar. Tunggu dulu. Lalu kita lihat simulasinya ya. Jadi ini harus ingat transistor bipolar ya, karena arus ID-nya adalah bias emitter. Nah, transistor bipolarnya ID adalah VE dikurang VBE dibagi RE. 5 volt dikurang 0,7 dibagi RE-nya 2 kilo. Dapatnya 2,15. Tegangan drainnya VDS ya. Tadi VDD dikurang IDRD gitu kan. Jadi dia adalah 10 volt dikurangi 1 kilo dikali dengan arus ID-nya 2,15. Dari 1 kilo ini dengan mili menjadi 1. Ampere dengan volt menjadi A. Ini saya tambahkan lagi sedikit di sini ya. Ya, ya. S sama dengan 10 volt dikurangi 2,15 volt. Nah, itu dia. Sama dengan 7. Nah, itu dia dapatnya VDS-nya. Jadi dari 2, nah, harus maksimalnya berapa? Tinggal 10 dibagi 1 kilo.
berarti 10 volt. 1/5 nih ya. PDS-nya 10. 15. Ini 2/3, separuh ya. Ini kan 15. Tegangan cut off-nya ya, 10 tambah 5. Kan min 5 nih ya. Jadi min jadi plus. 15 ini separuh. Separuh lebih ya ini ya. Nah, kita lihat simulasinya. Bias source ya. Jadi source-nya dihubungkan ke transistor bipolar nih. Sama kan? Beda-beda tipis lah ya. Bentar ya. Ketutup kalau zoomnya begini nih. Ketegangan 2 cetu daya bias source. Tadi ada yang aktif. Nah, ini ya. Ini arusnya. Tadi 2,15 ya. Ini 2,14 2. Ini tadi dia 7,85 ya. Karena sini BE-nya belum tentu pas 0,7 ya. Makanya kenapa kok ada beda tipis ya. Walaupun beda tipis, bedanya itu tadi PBE belum tentu 0,7. Biasanya sedikit di bawah itu. Sehingga nanti arus IE-nya harus lebih naik. Nah, dibandingkan dengan ini tadi ya. 2,15 dengan 7,85 ya. 2,15 dengan 7,85. 2,14 tadi 2,15 sampai sama ya. 7,85. Ini harusnya kalau ini turun kan ini naik harusnya kan. Nah, ini kan di bawah 15 harusnya ini naik. Tapi apa? VBE-nya itu tidak pas 0,7. Dia di bawah 0,7. Sehingga arus ini akan lebih besar. Sehingga makanya ini turun. Sedikit ya. Jadi hampir sama lah ya. Bias yang ketiga untuk penguat. Nah, mirip lagi dengan bipolar ya. Bipolar. Jadi sebenarnya sama transistor Pak ya. Makanya mirip-mirip aja. Cuman di bipolar tidak ada yang di bipolar itu kan bias basis, bias pembagi tegangan, bias emitter, bias kolektor, kolektor emitter kan itu ya. Bias sendiri. Nah, ini yang tidak bisa di transistor bipolar. Transistor tidak ada bias sendiri. Kalau kita buat ini bipolar seperti ini ya, dia seperti saklar terbuka terus. Ya, saklar terbuka, berarti dia cut off terus kan. Kenapa? Arus IB-nya 0, arus IC 0, arus IE 0, ya udah saklar terbuka. Nah, sedangkan di JFET itu bisa. Kenapa? Karena memang arus maksimal terjadi pada saat VGG-nya 0. Ini malah 0 kan? G-nya 0 ya, ini 0. Ini arus maksimal. Nah, tapi diingat, arus maksimal tersebut adalah range. Datanya tidak satu data dari pabrik. Sehingga nanti titik kerjanya ya ganti transistor berbeda bisa berubah. Terhadap perubahan panas dia juga bisa berubah. Terhadap perubahan arus dia bisa berubah. Nah, ini contohnya deh kan. Untuk RS yang kecil, di sini dia. Lebih tinggi kan sini dia. RS yang besar, ini ya setengah VGS off. Nah, kita ambil setengah ya. Setengah ininya seperempat gitu kan. Setengah ke atas ke bawah seperempat. Setengah VGS. Ini RS-nya sedang. Jadi dia ya perubahannya sangat bisa drastis gitu ya. Perubahan RS. Sama dengan bias emitter, tetapi dengan ada VE di sini ya. Emitter 2 satu daya. Itu RE-nya kita buat variasi supaya apa? Jika titik kerjanya ini bergerak ke atas atau ke bawah dari yang kita ingin, bisa digeser sedikit. Nah, ini drastis ya. RS sama dengan RDS ya. Ini RS sama dengan tekanan dalam mana VP dibagi dengan IDSS. Itu contohnya ya. Kita ambil contoh. Bias sendiri ya. Di mana VDD-nya adalah 30 volt, RD-nya 2 kilo, RS berapa gitu, cari RS maksimalnya gitu ya. IDSS-nya ini yang 10 mA. Ini VP-nya 4, dapatnya VP tidak dari datasheet ya, tapi dapatnya dari main VGS off ya. Jadi rak ini berapa tekanan RS-nya menggunakan hukum yang sebelumnya memperkirakan tegangan drain dengan tegangan source ya. Bias sendiri. Bias sendiri berarti apa?
dia adalah bekerja pada daerah ohmix ya, daerah ohmix. Nah, di sini RDS-nya berapa? Adalah VP dibagi dengan IDSS. 4 volt dibagi 10 mili ampere. Mili naik ke atas menjadi 1000, 1000 dikali 10 4000. Ya, ini PP-nya PP ya. 4000 dibagi 10 menjadi dia 400 ohm. Nah, di sini tadi dia RS itu hampir sama dengan RDS. Nah, jadi berapa tan RC ya? 400 ohm dapat di sini ya. 400 ohm. Jadi dia hanya ada arus maksimal atau tegangan minimal. Sehingga nanti tegangan VD-nya berapa? VDD dikurangi IDRD, IDR kurang VDS dikurang IDRS ya VD. Cuma VDS ini ya. VDS. DD-nya 30, ID-nya dapat 2,5 dikali 2, di seperempatnya tadi kan. Jadi seperempat dari, nah sini kan dia. Sehingga dapat arus 2,5 mili ampere, dapat ini sekitar 25 milivolt, 25 volt. Artinya apa ini? Dia mendekati cut off. Nah, tapi belum cut off ini ya. Kalau cut off-nya kan 30. Arahnya jadi terlalu rendah dia untuk apanya sebagai penguat. Nah, kita ambil contoh ininya ya. Bisa sendiri ya. Memang dia ini untuk lebih ke saklar ya. Iya. Nih, nih ya. Tadi di 1,25 dengan 1,3 kan. Juga ini kita kasih 400. PDS-nya 26. Nah, harusnya 30 volt ya. Nah, jadi dia emang bukan belum cut off, tapi sudah mengarah ke cut off. Nah, ini yang 2,5 tadi. Jadi sebenarnya RDS-nya karena yang nanti bisa kita lihat ininya ya. Ini berapa tuh? 5484 itu dia bukan ininya bukan 400 ya kita lihat. Nah, kita lihat ya. Ini dia kan sebenarnya 110 volt baru nih. Ininya sampai 25 ya. Kita lihat. V apa namanya? Kalau saya ini kan saya lihat. Kalau ada yang nggak lengkap juga kadang. Nah, idenya hanya sebenarnya 5 mili ya. Sebenarnya RDS-nya nggak ditulis, nggak semua ada ya. Nggak ada RDS. Jadi sesungguhnya segini nih, sekitar 100-an ya RDS-nya bukan 400. Jadi VP-nya nggak 4 sampai 4 tadi. Atau karena idenya bukan 10 mili ya. Ini idenya hanya 5 mili. Maka perlunya RS-nya nih 1,25 tadi, 1,5. Ini 25. Jadi dia masih bekerja daerah aktif tetapi sudah terlalu jauh ke bawah. Nah, emang kenapa? Ini emang dibuat untuk cut off ya. Apa? Untuk sebagai saklar, bukan sebagai penguat. Nah, ini yang bagian terakhir transkonduktansi. Nah, dari datasheet yang kita ketahui itu kan ada 3 ya, 4 dengan daya ya. Coba saya lihat datasheet dulu ya sebentar. Ada 4 dengan daya. Jadi sebentar janji. Nah, ini dapat transkonduktansi. Itu dia kalau di pelan mirip ya, tapi nggak sama ya. Mirip dengan beta, beta. Ya, karena N saya coba ya. N. Jadi dia mirip dengan beta. Jadi yang sering kita bahas ini, pertama untuk waktu mencari ide ini kan,
VGS off dengan IDSS. Dia datanya ranks ya. Yang 58 tadi kita nih ya. Min 1 sampai 7. IDSS-nya 2 sampai 9. Tadi yang 10 itu nggak masuk deh ya. Nah, cuman ini kebanyakannya 6 volt yang 58 ya. Rendahnya 2 mili, kebanyakannya 6, maksimalnya 9. Tetapi VGS off-nya min 1 sampai min 7 tidak ada kebanyakannya. Berarti ya acak saja ya, random. Sehingga VP-nya apa? Dari 1 volt sampai 7 volt. Itu dia kan. VP untuk mencari apa? Untuk mencari RDS kan. VP dibagi IDSS, kepala RDS. Yang kalau ini maksimal kan 7 dibagi dengan 7 volt ya, dibagi dengan 9. Kalau bagi 10 kan dapatnya 700 ohm ya. 9.600-an ya kan. Nah, 700 lebih. Nah, satu lagi nih dia, transkonduktansi. Kalau bipolar adalah HFE ya, hybrid. Jadi dia rangkaian hybrid forward emitter. Kalau ini ada yang menulis YFF, ada yang G ya. Oh, simbolnya. Nah, dia sama nih, 1.500. Yang contoh yang jenis ini ya sampai 5.500. Kebanyakannya 4.000. Nah, gitu ya. Paling jeleknya 1.500, paling tingginya 5.500, 4.000 kebanyakannya. Dia ditulis dalam mikro mu. Mu itu berarti seper ohm. Ya, mu atau disebut Siemens nanti. Mu itu disebut Siemens seper ohm. Ya, ini karena kebiasaan. Ini kalau ditulis kan sebenarnya 5 mili. 5 mili mu sebenarnya kan. 5,5 mili mu, 4 mili mu, 1,5 mili mu. Ya kan? Tetapi karena emang di kebiasaan, masalah kebiasaan ya. Berarti transkondutasi tulis dalam mikro. Begitu juga dengan bipolar, HOE-nya itu kan dalam mikro juga, mikro mu. Ya kan? Nah, ini dia 5.000 bisa pilih sebenarnya. 5,5 mili, 4 mili, tapi kebiasaan ditulis semua. Udah ya, data setnya. Nah, ini untuk penguat nanti, untuk penguat sama dengan bipolar, betanya itu mempengaruhi. Nah, transkondutasinya dia linear nanti ya. Nah, transkondutasi itu besarnya ada SGM, ada YFS tadi kan ini. Adalah arus drain, ya, yang bisa kita hitung dengan VGS tegangan kita berikan. Jadi dengan perubahan arus, dengan tegangan yang kita berikan yang sama, transkondutasinya akan berubah. Contoh, juga arus drainnya 0,2 mA, ini peak to peak ya karena tegangan arus bolak-balik ya. Karena dia tujuan itu penguat nanti. Ketegangan gas source-nya VGS ya 0,1 peak to peak. Maka transkonduktansinya adalah 0,2 mA dibagi 0,1. Kalau tinggal geser sini kan dapatnya 2 mA dibagi ohm mili mu. Ya kan? Ini mili. Karena ditulis dalam mikro menjadi 2.000 mikro mu. Atau dalam 2 mili mu. Tapi di orang tidak biasa menyebut ini sama. Sama juga umpamanya kalau 0,1 mikro masih bisa ditulis mau farad. 0,1 mikrofarad. Kalau 0,01 tuh orang lebih ke nano. 10 nano katanya. 10 nano itu sama dengan 0,01 mikro. Nah, orang lebih suka 10 nano. Nah, ini juga kebiasaan. Tapi bisa nggak ini 2 mili? Nah, boleh. Memang kita datanya itu ada dalam mikro ya. Kita kan mili nggak masalah. Kemudian jika arusnya tadi naik dari 0,1 0,2 menjadi 1, berarti kan 5 kali lipat ya. Dengan tegangan yang sama, ini tegangan kita berikan ya, maka transportasinya akan naik 5 kali juga dari dulu. Ya harusnya naik apa? Itu kan tegangan sama kok harusnya naik gitu kan, tegangan. Berarti nanti arus drainnya berarti VDD-nya naik gitu kan. Transportasi akan berubah. Nah, itu dia perubahan ya. Makanya kalau di bipolar itu dia nanti penguatan arusnya, ini tegangannya akan berubah. Nah, ini disebut Siemens tadi. Siemens adalah mu atau kebalikan daripada ohm. Makanya kalau ohm kan OHM. Kalau Siemens MHO kan. Biasanya disingkat orang S atau Siemens. Jadi mikro Siemens atau mikro mu itu sama ya. Gitu juga nanti ini ada YFS tadi data sini, ada GFS sama. G, ada G, ada Y. Untuk menggantikan di M tadi. Nah, itu dia transkonduktansi. Nah, ini gunanya nanti ada nanti penguat. Ini kita baca nanti di elektronika analog kita bahas ini.
Nah, itu transistor. Jadi sampai di sini pertemuan kita transistor. Sebenarnya ada 2 bab lagi, cuman karena nggak kejar nih, nanti bab MOSFET saya lewatkan, karena MOSFET itu untuk digital ya, digital nanti kita gunakan TTL di labnya. Jadi kita nggak gunakan MOSFET. Jadi nanti kita masuk langsung minggu depan masuk ke op-amp, operasional amplifier atau penguat amplifier ya. Nah, nanti kita di situ, nah kalau bisa menguatkan ya, tapi dengan batas nanti ada batasnya. Bisa untuk menjumlah. Nah, sebelumnya kita nggak bisa dijumlah kan? Nah, ini nanti bisa tinggal input bisa jumlah karena dia punya input 2 gitu ya. Dia bisa menjumlah. Bisa mengurangkan juga. Bisa membalik. Membalik nanti dia seperti inverter ya gunanya ya. Balik dari 0 dari ini 180 derajat ya baliknya. Nah, itu gunanya nanti op-amp. Nanti akan kita pelajari minggu depan yang bagian terakhir ya. Jumat depan kita masih masuk ya terakhir itu ya. Tidak ada lagi hari Sabtu ya, ada pas. Nah, sampai di situ kuliah kita hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu kali lagi kita minggu depan untuk yang terakhir. Kita online aja minggu depan ya, nanggung ya. Kita online aja ya. Nggak tahu kalau praktikum nanti kalau mau offline, tapi kalau yang kuliah online aja ya. Sebentar saya ini dulu ininya kehadirannya saya tandai dulu sebentar. Takut ada berbeda. Udah, kita tutup ya kuliah kita hari ini. Ketemu lagi kita minggu depan untuk pertemuan yang terakhir ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti videonya saya kirimkan ke Google Classroom ya. Baik, Pak. Baik, Pak.